Hubungan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda kini makin tegang. Setelah sebelumnya kompak menjaga jarak dan bungkam selama proses perceraian, keduanya kini terlibat perselisihan terbuka. Bahkan terbaru muncul analisis spiritual dari ahli tarot Jeng Nimas yang menarik perhatian publik. Lewat ramalan terbaru di kanal YouTube Jeng Nimas pada 17 November 2025, ia berbagi kartu tarot yang keluar menggambarkan dinamika perasaan Sarwenda yang disebutnya masih menyimpan banyak unek-unek terhadap mantan suaminya tersebut. Ahli tarot Jeng Nimas berkata, jadi Sarwenda ini merasa Ruben sedang dipengaruhi. Lebih lanjut, ia mengatakan Sarwenda tampak menyimpan kecurigaan kuat bahwa perubahan sikap Ruben bukan terjadi begitu saja, melainkan karena adanya pihak tertentu yang menggosok atau menghasut. Dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya, tanpa harus kita me-announcer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, meskipun kami percaya itu bukan, ini sangatlah tidak bijak sekali, ya. Itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan. Ya, pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal, dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel, ini dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru, yang harus saya luruskan, ya. Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu, macetnya sudah beberapa lama, baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt collector-nya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan?
Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah, ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah, ayah sama anak, nggak akan putus hubungan itu. Karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di framing sebagai satu berita trauma, ada kolektor. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil? Yang mana ini? Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab. Ya, mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu, ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan, ya. Sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Betul ya? Banyak orang-orang yang ketika diberikan tanggung jawab kecil saja per bulannya untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan nggak dilakukan, betul tidak? Tidak dilakukan karena tidak ada berat untuk melakukan eksekusinya, ya kan? Tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian, dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil chattingan. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mempertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya, bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta. Listrik bagi dua, jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Tiap bulan, ya tiap bulan. Karena di September 5,2 juta uang sampah, uang plastik sampah. Di Oktober juga 5,2 juta. Terus, ini bukan mau apa-apa. Artinya saya ingin mengatakan, apa yang sudah ditanggung jawabi oleh Ruben, dia akan tanggung jawabi. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah cash flow, yang saya mau sampaikan, siapa sih di negara ini yang tidak pernah mengalami pasang surut? Betul ya? Yang penting niat dan etikatnya baik. Yang penting cukup dijelaskan bahwa kalau memang yang bertanggung jawab adalah klien kami, katakan yang bertanggung jawab adalah klien kami, selesai. Tidak usah diomong-omongin seolah-olah tuh lihat tuh si RSO nggak mampu bayar cicilan loh, tiap bulan bayar seperti ini. Biarkan masyarakat yang menilai apakah seorang mantan suami masih bertanggung jawab atas seluruh biaya kehidupan rumah tangga si mantan, bukan hanya untuk anak, meskipun alasannya untuk anak. Ya,
Jadi klien kami itu lebih mengutamakan segala sesuatunya adalah demi kepentingan anak dan S yang nyaman. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sendiri pun dia tunda. Apa kepentingannya dia tunda? Misalnya cicilan mobil Land Rover misalnya. Dan itu perlu dipertanyakan, apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector? Terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu gua udah berpisah dengan dia, lu kan tahu itu yang pesan bukan saya, lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hubungan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda kini terlibat perselisihan terbuka. Bahkan terbaru muncul analisis spiritual dari ahli tarot Jeng Nimas yang menarik perhatian publik. Lewat ramalan terbaru di kanal YouTube Jeng Nimas pada 17 November 2025, ia berbagi kartu tarot yang keluar menggambarkan dinamika perasaan Sarwenda yang disebutnya masih menyimpan banyak unek-unek terhadap mantan suaminya tersebut. Ahli tarot Jeng Nimas berkata, jadi Sarwenda ini merasa Ruben sedang dipengaruhi. Lebih lanjut, ia mengatakan Sarwenda tanpa harus kita mengannouncer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, meskipun kami percaya itu bukan, ini sangatlah tidak bijak sekali. Ya, itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan. Ya, pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel. Ini dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru yang harus saya luruskan. Ya. Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu, macetnya sudah beberapa lama, baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt collector-nya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan? Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai.
sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah, ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah sama anak, nggak akan putus hubungan itu. Karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di framing sebagai suatu berita trauma, ada kolektor. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil? Yang mana ini? Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab. Ya, mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu, ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan, ya. Sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Betul ya? Banyak orang-orang yang ketika diberikan tanggung jawab kecil saja per bulannya untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak nggak dilakukan, betul tidak? Tidak dilakukan karena tidak ada berat untuk melakukan eksekusinya, ya kan? Tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian, dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil settingan. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben nggak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya, bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta. Listrik bagi dua, jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Tiap bulan, ya tiap bulan. Karena di September 5,2 juta uang sampah, uang plastik sampah. Di Oktober juga 5,2 juta. Terus, ini bukan mau apa-apa. Artinya saya ingin mengatakan, apa yang sudah ditanggung jawabi oleh Ruben, dia akan tanggung jawabi. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah cash flow, yang saya mau sampaikan, siapa sih di negara ini yang tidak pernah mengalami pasang surut? Betul ya? Yang penting niat dan etikanya baik. Yang penting cukup dijelaskan bahwa kalau memang yang bertanggung jawab adalah klien kami, katakan yang bertanggung jawab adalah klien kami, selesai. Tidak usah diomong-omongin seolah-olah tuh lihat tuh si RSO nggak mampu bayar cicilan loh, tiap bulan bayar seperti ini. Biarkan masyarakat yang menilai apakah seorang mantan suami masih bertanggung jawab atas seluruh biaya kehidupan rumah tangga si mantan, bukan hanya untuk anak, meskipun alasannya untuk anak. Ya, jadi
klien kami itu lebih mengutamakan segala sesuatunya adalah demi kepentingan anak dan S yang nyaman. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sendiri pun dia tunda. Apa kepentingannya dia tunda? Misalnya cicilan mobil Land Rover misalnya. Dan itu perlu dipertanyakan, apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector? Terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu gua udah berpisah dengan dia. Lu kan tahu itu yang pesan bukan saya. Lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hubungan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda kini makin tegang. Setelah sebelumnya kompak menjaga jarak dan bungkam selama proses perceraian, keduanya kini terlibat perselisihan terbuka. Bahkan terbaru muncul analisis spiritual dari ahli tarot Jeng Nimas yang menarik perhatian publik. Lewat ramalan terbaru di kanal YouTube Jeng Nimas pada 17 November 2025, ia berbagi kartu tarot yang keluar menggambarkan dinamika perasaan Sarwenda yang disebutnya masih menyimpan banyak unek-unek terhadap mantan suaminya tersebut. Ahli tarot Jeng Nimas berkata, jadi Sarwenda ini merasa Ruben sedang dipengaruhi. Lebih lanjut, ia mengatakan Sarwenda tampak menyimpan kecurigaan kuat bahwa perubahan sikap Ruben bukan terjadi begitu saja, melainkan karena adanya pihak tertentu yang menggosok atau menghasut. Dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya, tanpa harus kita mengannouncer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, meskipun kami percaya itu bukan, ini sangatlah tidak bijak sekali. Ya, itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan. Ya, pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu, dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal, dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel, ini dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru, yang harus saya luruskan. Ya. Lalu
kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu, macetnya sudah beberapa lama, baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt kolektornya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan? Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai, sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah, ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah, ayah sama anak, nggak akan putus hubungan itu, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di framing sebagai satu berita trauma, ada kolektor. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil, yang mana ini? Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab. Ya, mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu, ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan, ya. Sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Betul ya? Banyak orang-orang yang ketika diberikan tanggung jawab kecil saja per bulannya untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan nggak dilakukan, betul tidak? Tidak dilakukan, karena tidak ada berat untuk melakukan eksekusinya, ya kan? Tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian, dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil chattingan. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben nggak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya, bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta. Listrik bagi dua, jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Tiap bulan, ya tiap bulan. Karena di September 5,2 juta uang sampah, uang plastik sampah. Di Oktober juga 5,2 juta. Terus, ini bukan mau apa-apa.
artinya saya ingin mengatakan apa yang sudah ditanggung jawabi oleh Ruben, dia akan tanggung jawabi. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah cash flow, yang saya mau sampaikan, siapa sih di negara ini yang tidak pernah mengalami pasang surut? Betul ya? Yang penting niat dan etikatnya baik. Yang penting cukup dijelaskan bahwa kalau memang yang bertanggung jawab adalah klien kami, katakan yang bertanggung jawab adalah klien kami, selesai. Tidak usah diomong-omongin seolah-olah tuh lihat tuh si RSO nggak mampu bayar cicilan loh, tiap bulan bayar seperti ini. Biarkan masyarakat yang menilai apakah seorang mantan suami masih bertanggung jawab atas seluruh biaya kehidupan rumah tangga si mantan, bukan hanya untuk anak, meskipun alasannya untuk anak. Ya, jadi klien kami itu lebih mengutamakan segala sesuatunya adalah demi kepentingan anak dan yang nyaman. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sendiri pun dia tunda. Apa kepentingannya dia tunda? Misalnya cicilan mobil Land Rover misalnya. Dan itu perlu dipertanyakan, apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector? Terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu gua udah berpisah dengan dia, lu kan tahu itu yang pesan bukan saya, lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hubungan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda kini makin tegang. Setelah sebelumnya kompak menjaga jarak dan bungkam selama proses perceraian, keduanya kini terlibat perselisihan terbuka. Bahkan terbaru muncul analisis spiritual dari ahli tarot Jeng Nimas yang menarik perhatian publik. Lewat ramalan terbaru di kanal YouTube Jeng Nimas pada 17 November 2025, ia berbagi kartu tarot yang keluar menggambarkan dinamika perasaan Sarwenda yang disebutnya masih menyimpan banyak unek-unek terhadap mantan suaminya tersebut. Ahli tarot Jeng Nimas berkata, jadi Sarwenda ini merasa Ruben sedang dipengaruhi. Lebih lanjut, ia mengatakan Sarwenda tampak menyimpan kecurigaan kuat bahwa perubahan sikap Ruben bukan terjadi begitu saja, melainkan karena adanya pihak tertentu yang menggosok atau menghasut. Dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya, tanpa harus kita me-announcer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, meskipun kami percaya itu bukan, ini sangatlah tidak bijak sekali. Ya, itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan. Ya, pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu
belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel. Jadi dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru, yang harus saya luruskan. Ya. Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu, macetnya sudah beberapa lama, baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt collector-nya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan? Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai, sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah, ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah sama anak, nggak akan putus hubungan itu, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di framing sebagai satu berita trauma, ada kolektor. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil, yang mana ini? Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab. Ya, mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu, ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan, ya. Sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Betul ya? Banyak orang-orang yang ketika diberikan tanggung jawab kecil saja per bulannya untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak nggak dilakukan, betul tidak? Tidak dilakukan karena tidak ada berat untuk melakukan eksekusinya, ya kan? Tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian, dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil chattingan. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mempertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya. Bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta.
Listrik bagi dua, jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Tiap bulan, ya tiap bulan. Karena di September 5,2 juta uang sampah, uang plastik sampah. Di Oktober juga 5,2 juta. Terus, ini bukan mau apa-apa. Artinya saya ingin mengatakan, apa yang sudah ditanggung-jawabi oleh Ruben, dia akan tanggung jawabi. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah cash flow, yang saya mau sampaikan, siapa sih di negara ini yang tidak pernah mengalami pasang surut? Betul ya? Yang penting niat dan etikatnya baik. Yang penting cukup dijelaskan bahwa kalau memang yang bertanggung jawab adalah klien kami, katakan yang bertanggung jawab adalah klien kami, selesai. Tidak usah diomong-omongin seolah-olah tuh lihat tuh si RSO nggak mampu bayar cicilan loh, tiap bulan bayar seperti ini. Biarkan masyarakat yang menilai apakah seorang mantan suami masih bertanggung jawab atas seluruh biaya kehidupan rumah tangga si mantan, bukan hanya untuk anak, meskipun alasannya untuk anak. Ya, jadi klien kami itu lebih mengutamakan segala sesuatunya adalah demi kepentingan anak dan S yang nyaman. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sendiri pun dia tunda. Apa kepentingannya dia tunda? Misalnya cicilan mobil Land Rover misalnya. Dan itu perlu dipertanyakan, apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector? Terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu gua udah berpisah dengan dia, lu kan tahu itu yang pesan bukan saya, lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hubungan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda kini makin tegang. Setelah sebelumnya kompak menjaga jarak dan bungkam selama proses perceraian, keduanya kini terlibat perselisihan terbuka. Bahkan terbaru muncul analisis spiritual dari ahli tarot Jeng Nimas yang menarik perhatian publik. Lewat ramalan terbaru di kanal YouTube Jeng Nimas pada 17 November 2025, ia berbagi kartu tarot yang keluar menggambarkan dinamika perasaan Sarwenda yang disebutnya masih menyimpan banyak unek-unek terhadap mantan suaminya tersebut. Ahli tarot Jeng Nimas berkata, jadi Sarwenda ini merasa Ruben sedang dipengaruhi. Lebih lanjut, ia mengatakan Sarwenda tampak menyimpan kecurigaan kuat bahwa perubahan sikap Ruben bukan terjadi begitu saja, melainkan karena adanya pihak tertentu yang menggosok atau menghasut. Dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya, tanpa harus kita mengannouncer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang
tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, meskipun kami percaya itu bukan, ini sangatlah tidak bijak sekali. Ya, itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan. Ya, pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal, dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel. Jadi dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru, yang harus saya luruskan. Ya. Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu, macetnya sudah beberapa lama, baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt collector-nya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan? Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai, sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah, ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah, ayah sama anak, nggak akan putus hubungan itu, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di framing sebagai suatu berita trauma, ada debt collector. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil? Yang mana ini? Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab. Ya, mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu, ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan, ya. Sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Betul ya? Banyak orang-orang yang ketika diberikan tanggung jawab kecil saja per bulannya untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak nggak dilakukan, betul tidak? Tidak dilakukan karena tidak ada berat untuk melakukan eksekusinya, ya kan? Tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian, dari mulai perceraian di bulan 12
di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil chattingan. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya. Bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta. Listrik bagi dua, jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Tiap bulan, ya tiap bulan. Karena di September 5,2 juta uang sampah, uang plastik sampah. Di Oktober juga 5,2 juta. Terus, ini bukan mau apa-apa. Artinya saya ingin mengatakan, apa yang sudah ditanggung jawabi oleh Ruben, dia akan tanggung jawabi. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah cash flow, yang saya mau sampaikan, siapa sih di negara ini yang tidak pernah mengalami pasang surut? Betul ya? Yang penting niat dan etikatnya baik. Yang penting cukup dijelaskan bahwa kalau memang yang bertanggung jawab adalah klien kami, katakan yang bertanggung jawab adalah klien kami, selesai. Tidak usah diomong-omongin seolah-olah tuh lihat tuh si RSO nggak mampu bayar cicilan loh, tiap bulan bayar seperti ini. Biarkan masyarakat yang menilai apakah seorang mantan suami masih bertanggung jawab atas seluruh biaya kehidupan rumah tangga si mantan, bukan hanya untuk anak, meskipun alasannya untuk anak. Ya, jadi klien kami itu lebih mengutamakan segala sesuatunya adalah demi kepentingan anak dan S yang nyaman. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sendiri pun dia tunda. Apa kepentingannya dia tunda? Misalnya cicilan mobil Land Rover misalnya. Dan itu perlu dipertanyakan, apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector? Terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu mau ada berpisah dengan dia, lu kan tahu itu yang pesan bukan saya, lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hubungan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda kini makin tegang. Setelah sebelumnya kompak menjaga jarak dan bungkam selama proses perceraian, keduanya kini terlibat perselisihan terbuka. Bahkan terbaru muncul analisis spiritual dari ahli tarot Jeng Nimas yang menarik perhatian publik. Lewat ramalan terbaru di kanal YouTube Jeng Nimas pada 17 November 2025, ia berbagi kartu tarot yang keluar menggambarkan dinamika perasaan Sarwenda yang disebutnya masih menyimpan banyak unek-unek terhadap mantan suaminya tersebut. Ahli tarot Jeng Nimas berkata, jadi Sarwenda ini merasa Ruben sedang dipengaruhi. Lebih lanjut, ia mengatakan Sarwenda tampak menyimpan kecurigaan kuat bahwa perubahan sikap Ruben bukan terjadi begitu saja, melainkan karena adanya pihak tertentu yang menggosok atau menghasut.
dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya. Tanpa harus kita me-announcer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, meskipun kami percaya itu bukan, ini sangatlah tidak bijak sekali. Ya, itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan. Ya, pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu, dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal, dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel, ini dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru, yang harus saya luruskan. Ya. Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu, macetnya sudah beberapa lama, baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt collector-nya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan? Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai, sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah, ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah sama anak, nggak akan putus hubungan itu, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di framing sebagai suatu berita trauma, ada kolektor. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil, yang mana ini? Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab, ya.
Mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan ya. Sejak klien kami bercerai dengan S ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Betul ya? Banyak orang-orang yang ketika diberikan tanggung jawab kecil saja per bulannya untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak nggak dilakukan, betul tidak? Tidak dilakukan karena tidak ada berat untuk melakukan eksekusinya, ya kan? Tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian, dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil chattingan. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya. Bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta. Listrik bagi dua, jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Tiap bulan, karena di September 5,2 juta uang sampah, uang plastik sampah, di Oktober juga 5,2 juta. Terus, ini bukan mau apa-apa. Artinya saya ingin mengatakan, apa yang sudah ditanggung jawabi oleh Ruben, dia akan tanggung jawabi. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah cash flow, yang saya mau sampaikan, siapa sih di negara ini yang tidak pernah mengalami pasang surut? Betul ya? Yang penting niat dan etikatnya baik. Yang penting cukup dijelaskan bahwa kalau memang yang bertanggung jawab adalah klien kami, katakan yang bertanggung jawab adalah klien kami, selesai. Tidak usah diomong-omongin seolah-olah tuh lihat tuh si RSO nggak mampu bayar cicilan loh, tiap bulan bayar seperti ini. Biarkan masyarakat yang menilai apakah seorang mantan suami masih bertanggung jawab atas seluruh biaya kehidupan rumah tangga si mantan, bukan hanya untuk anak, meskipun alasannya untuk anak. Ya, jadi klien kami itu lebih mengutamakan segala sesuatunya adalah demi kepentingan anak dan S yang nyaman. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sendiri pun dia tunda. Apa kepentingannya dia tunda? Misalnya cicilan mobil Land Rover misalnya. Dan itu perlu dipertanyakan, apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector? Terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu gua udah berpisah dengan dia, lu kan tahu itu yang pesan bukan saya, lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hubungan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda kini makin tegang. Setelah sebelumnya kompak menjaga jarak dan bungkam selama proses perceraian, keduanya kini terlibat perselisihan terbuka. Bahkan terbaru muncul analisis spiritual dari ahli tarot Jeng Nimas yang menarik perhatian publik. Lewat ramalan terbaru di kanal YouTube Jeng Nimas pada 17 November 2025, ia berbagi kartu tarot yang keluar menggambarkan dinamika perasaan Sarwenda yang disebutnya masih menyimpan banyak unek-unek terhadap mantan suaminya tersebut. Ahli tarot Jeng Nimas berkata, jadi Sarwenda ini merasa Ruben sedang dipengaruhi. Lebih lanjut, ia mengatakan Sarwenda tampak menyimpan kecurigaan kuat bahwa perubahan sikap Ruben bukan terjadi begitu saja, melainkan karena adanya pihak tertentu yang menggosok atau menghasut. Dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya, tanpa harus kita me-announcer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, meskipun kami percaya itu bukan, ini sangatlah tidak bijak sekali. Ya, itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan. Ya, pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu, dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas. Ya, nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal, dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel. Ini dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru, yang harus saya luruskan. Ya. Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu, macetnya sudah beberapa lama, baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt collector-nya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan?
Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai. Sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah, ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah sama anak, nggak akan putus hubungan itu. Karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di-framing sebagai satu berita trauma, ada kolektor. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil, yang mana ini? Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab, ya. Mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu, ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan, ya. Sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Betul ya? Banyak orang-orang yang ketika diberikan tanggung jawab kecil saja per bulannya untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak nggak dilakukan, betul tidak? Tidak dilakukan karena tidak ada berat untuk melakukan eksekusinya, ya. Nah, tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian, dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil settingan. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya. Bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta. Listrik bagi dua, jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Tiap bulan. Karena di September 5,2 juta uang sampah, uang plastik sampah. Di Oktober juga 5,2 juta. Terus, ini bukan mau apa-apa. Artinya saya ingin mengatakan, apa yang sudah ditanggung jawabi oleh Ruben, dia akan tanggung jawabi. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah cash flow, yang saya mau sampaikan, siapa sih di negara ini yang tidak pernah mengalami pasang surut? Betul ya? Yang penting niat dan etikatnya baik. Yang penting cukup dijelaskan bahwa kalau memang yang bertanggung jawab adalah klien kami, katakan yang bertanggung jawab adalah klien kami, selesai. Tidak usah diomong-omongin seolah-olah tuh lihat tuh si RSO nggak mampu bayar cicilan loh, tiap bulan bayar seperti ini. Biarkan masyarakat yang menilai apakah seorang mantan suami masih bertanggung jawab atas seluruh biaya kehidupan rumah tangga
si mantan, bukan hanya untuk anak, meskipun alasannya untuk anak. Ya, jadi klien kami itu lebih mengutamakan segala sesuatunya adalah demi kepentingan anak dan S yang nyaman. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sendiri pun dia tunda. Apa kepentingannya dia tunda? Misalnya cicilan mobil Land Rover misalnya. Dan itu perlu dipertanyakan, apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector? Terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu gua udah berpisah dengan dia, lu kan tahu itu yang pesan bukan saya, lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hubungan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda kini makin tegang. Setelah sebelumnya kompak menjaga jarak dan bungkam selama proses perceraian, keduanya kini terlibat perselisihan terbuka. Bahkan terbaru muncul analisis spiritual dari ahli tarot Jeng Nimas yang menarik perhatian publik. Lewat ramalan terbaru di kanal YouTube Jeng Nimas pada 17 November 2025, ia berbagi kartu tarot yang keluar menggambarkan dinamika perasaan Sarwenda yang disebutnya masih menyimpan banyak unek-unek terhadap mantan suaminya tersebut. Ahli tarot Jeng Nimas berkata, jadi Sarwenda ini merasa Ruben sedang dipengaruhi. Lebih lanjut, ia mengatakan Sarwenda tampak menyimpan kecurigaan kuat bahwa perubahan sikap Ruben bukan terjadi begitu saja, melainkan karena adanya pihak tertentu yang menggosok atau menghasut. Dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya, tanpa harus kita me-announcer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, meskipun kami percaya itu bukan, ini sangatlah tidak bijak sekali. Ya, itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan. Ya, pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu, dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal,
dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel. Ini dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru, yang harus saya luruskan. Ya. Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu, macetnya sudah beberapa lama, baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt collector-nya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan? Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai, sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah sama anak, nggak akan putus hubungan itu, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di framing sebagai satu berita trauma, ada debt collector. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil, yang mana ini? Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab. Ya, mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu, ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan, ya. Sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Betul ya? Banyak orang-orang yang ketika diberikan tanggung jawab kecil saja per bulannya untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak nggak dilakukan, betul tidak? Tidak dilakukan karena tidak ada berat untuk melakukan eksekusinya, ya kan? Tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian, dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil settingan. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya. Bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta. Listrik bagi dua, jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta.
Tiap bulan, ya tiap bulan. Karena di September 5,2 juta uang sampah, uang plastik sampah. Di Oktober juga 5,2 juta. Terus, ini bukan mau apa-apa. Artinya saya ingin mengatakan, apa yang sudah ditanggung jawabi oleh Ruben, dia akan tanggung jawabi. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah cash flow, yang saya mau sampaikan, siapa sih di negara ini yang tidak pernah mengalami pasang surut? Betul ya? Yang penting niat dan etikanya baik. Yang penting cukup dijelaskan bahwa kalau memang yang bertanggung jawab adalah klien kami, katakan yang bertanggung jawab adalah klien kami, selesai. Tidak usah diomong-omongin seolah-olah tuh lihat tuh si RSO nggak mampu bayar cicilan loh, tiap bulan bayar seperti ini. Biarkan masyarakat yang menilai apakah seorang mantan suami masih bertanggung jawab atas seluruh biaya kehidupan rumah tangga si mantan, bukan hanya untuk anak, meskipun alasannya untuk anak. Ya, jadi klien kami itu lebih mengutamakan segala sesuatunya adalah demi kepentingan anak dan S yang nyaman. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sendiri pun dia tunda. Apa kepentingannya dia tunda? Misalnya cicilan mobil Land Rover misalnya. Dan itu perlu dipertanyakan, apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector? Terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu gua udah berpisah dengan dia, lu kan tahu itu yang pesan bukan saya, lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hubungan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda kini makin tegang. Setelah sebelumnya kompak menjaga jarak dan bungkam selama proses perceraian, keduanya kini terlibat perselisihan terbuka. Bahkan terbaru muncul analisis spiritual dari ahli tarot Jeng Nimas yang menarik perhatian publik. Lewat ramalan terbaru di kanal YouTube Jeng Nimas pada 17 November 2025, ia berbagi kartu tarot yang keluar menggambarkan dinamika perasaan Sarwenda yang disebutnya masih menyimpan banyak unek-unek terhadap mantan suaminya tersebut. Ahli tarot Jeng Nimas berkata, jadi Sarwenda ini merasa Ruben sedang dipengaruhi. Lebih lanjut, ia mengatakan Sarwenda tampak menyimpan kecurigaan kuat bahwa perubahan sikap Ruben bukan terjadi begitu saja, melainkan karena adanya pihak tertentu yang menggosok atau menghasut. Dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya, tanpa harus kita me-announcer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, meskipun kami percaya itu bukan, ini sangatlah tidak bijak sekali. Ya, itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan. Ya, pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah
saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel. Ini dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru yang harus saya luruskan. Ya. Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu, macetnya sudah beberapa lama, baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt collector-nya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan? Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai, sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah sama anak, nggak akan putus hubungan itu, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di framing sebagai suatu berita trauma, ada kolektor. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil, yang mana ini? Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab. Ya, mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu, ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan, ya. Sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Betul ya? Banyak orang-orang yang ketika diberikan tanggung jawab kecil saja per bulannya untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak nggak dilakukan, betul tidak? Tidak dilakukan karena tidak ada berat untuk melakukan eksekusinya, ya kan? Tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian, dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil settingan. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya. Bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang
9,3 juta. Listrik bagi dua, jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Tiap bulan, ya tiap bulan. Karena di September 5,2 juta uang sampah, uang plastik sampah. Di Oktober juga 5,2 juta. Terus, ini bukan mau apa-apa. Artinya saya ingin mengatakan, apa yang sudah ditanggung-jawabi oleh Ruben, dia akan tanggung-jawabi. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah cash flow, yang saya mau sampaikan, siapa sih di negara ini yang tidak pernah mengalami pasang surut? Betul ya? Yang penting niat dan etikanya baik. Yang penting cukup dijelaskan bahwa kalau memang yang bertanggung jawab adalah klien kami, katakan yang bertanggung jawab adalah klien kami, selesai. Tidak usah diomong-omongin seolah-olah tuh lihat tuh si RSO nggak mampu bayar cicilan loh, tiap bulan bayar seperti ini. Biarkan masyarakat yang menilai apakah seorang mantan suami masih bertanggung jawab atas seluruh biaya kehidupan rumah tangga si mantan, bukan hanya untuk anak, meskipun alasannya untuk anak. Ya, jadi klien kami itu lebih mengutamakan segala sesuatunya adalah demi kepentingan anak dan S yang nyaman. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sendiri pun dia tunda. Apa kepentingannya dia tunda? Misalnya cicilan mobil Land Rover misalnya. Dan itu perlu dipertanyakan, apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector? Terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu gua udah berpisah dengan dia, lu kan tahu itu yang pesan bukan saya, lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hubungan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda kini makin tegang. Setelah sebelumnya kompak menjaga jarak dan bungkam selama proses perceraian, keduanya kini terlibat perselisihan terbuka. Bahkan terbaru muncul analisis spiritual dari ahli tarot Jeng Nimas yang menarik perhatian publik. Lewat ramalan terbaru di kanal YouTube Jeng Nimas pada 17 November 2025, ia berbagi kartu tarot yang keluar menggambarkan dinamika perasaan Sarwenda yang disebutnya masih menyimpan banyak unek-unek terhadap mantan suaminya tersebut. Ahli tarot Jeng Nimas berkata, jadi Sarwenda ini merasa Ruben sedang dipengaruhi. Lebih lanjut, ia mengatakan Sarwenda tampak menyimpan kecurigaan kuat bahwa perubahan sikap Ruben bukan terjadi begitu saja, melainkan karena adanya pihak tertentu yang menggosok atau menghasut. Dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik?